Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk teman-teman semua. Kita hari ini pertemuan 15 psikologi perkembangan peserta didik mengadakan Zoom mandiri dikarenakan Ibu Fatria Dewi berhalangan hadir. Ada seminar. Untuk pertemuan kali ini kelompok terakhir, bukan kelompok terakhir, ini satu orang Olin akan presentasikan hasil tugas dia. Oke, untuk Olin, silakan mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu yang berhalangan hadir pada pertemuan kali ini dan teman-teman yang hadir pada presentasi saya hari ini. Saya dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Olin Pemiasari, akan melakukan presentasi dengan judul Keragaman Kecakapan dan Kepribadian. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama yaitu keragaman, yang kedua keragaman kecakapan, yang ketiga keragaman kepribadian, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman kecakapan dan keragaman kepribadian. Yang kelima yaitu ciri-ciri kepribadian, yang keenam yaitu tipe-tipe kepribadian. Yang pertama yaitu keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam yang artinya tingkah laku, macam jenis, dan sebagainya. Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya binatang dan tumbuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Contohnya, sebagai mahasiswa baru, kita akan menjumpai teman-teman mahasiswa lain dengan sifat dan watak yang beragam. Nah, yang kedua yaitu keragaman kecakapan. Kecakapan adalah kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Kecakapan setiap orang memang berbeda. Dalam hal ini, kecakapan seseorang bisa dilihat dari sikap dan perilaku seseorang tersebut. Kecakapan dalam hal ini mungkin lebih memperlihatkan tentang sikap seseorang yang aktif dan kritis. Cakap dalam hal ini, seseorang tersebut mampu menangkap setiap hal yang sedang dibicarakan dan tidak segan ikut berpartisipasi untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi, kecakapan seseorang bisa lebih baik itu tergantung dari masing-masing orang tersebut. Kecakapan dibedakan menjadi dua, yaitu kecakapan potensial dan kecakapan nyata. Kecakapan potensial adalah kecakapan-kecakapan yang masih tersembunyi, masih kuncup, belum termanifestasikan, dan kecakapan yang dibawa dari kelahirannya. Sedangkan kecakapan nyata adalah sebaliknya, yaitu kecakapan yang sudah terbuka, sudah termanifestasikan dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku dan berpangkal pada kecakapan potensial. Selanjutnya yaitu
Keragaman kepribadian. Keragaman kepribadian yaitu suatu tindakan atau tingkah laku yang konsisten. Kepribadian adalah suatu totalitas psikofisis yang kompleks dari individu sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik. Misalnya, ada seorang dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswanya agar sebelum masuk mata kuliahnya harus merangkum terlebih dahulu mata kuliah yang akan diajarkan. Dan apabila tidak merangkum, mahasiswa tersebut tidak akan boleh masuk mata kuliah tersebut. Dengan demikian, hal itu menjadi identitas tersendiri bagi dosen tersebut bila dibandingkan dengan dosen lainnya. Inilah yang disebut dengan kepribadian. Adapun aspek kepribadian yang pertama yaitu karakter, yang kedua temperamen, yang ketiga sikap, yang keempat stabilitas, yang kelima responsibilitas, dan yang terakhir yang keenam sosialitas. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman kecakapan dan kepribadian. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor ini berhubungan dengan keadaan jasmani dan sering disebut faktor fisiologis. Faktor ini disebutkan bahwa konstitusi tubuh itu meliputi pencernaan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, urat saraf, dan sebagainya. Adapun asas beberapa asas tentang keturunan di bawah ini akan memberikan gambaran pembanding kepada kita tentang apa-apa yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Yang pertama yaitu asas reproduksi, yang kedua asas variasi, yang ketiga asas resifilial, yang keempat asas jenis menyilang, dan yang terakhir asas konformitas. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial adalah masyarakat di sekitar individu yang mempengaruhi individu tersebut. Yang termasuk dalam faktor ini adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Memang pengaruh lingkungan terhadap lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil sangat mendalam dan tentunya perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama-tama. Pengaruh yang diterima anak itu masih terbatas jumlah dan luasnya. Intensitas pengaruh itu tinggi karena berlangsung terus-menerus siang dan malam. Umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana aman dan bersifat intim dan bernada emosional. Dan yang ketiga yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adapun aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian itu antara lain yang pertama yaitu nilai-nilai, yang kedua pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga adat dan tradisi, yang keempat bahasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian yaitu ada dua. Yang pertama kepribadian yang sehat dan yang kedua kepribadian yang tidak sehat. Ada kepribadian yang sehat yaitu mampu menilai diri sendiri secara realistik, mampu menilai situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dan menerima tanggung jawab, kemandirian, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki filsafat hidup, dan yang terakhir berbahagia. Adapun kepribadian yang tidak sehat, yang pertama mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, bersikap kejam, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang, kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas,
senang mengkritik atau mencemooh, sulit tidur, kurang rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama, pesimis, dan yang terakhir kurang bergairah. Adapun tipe-tipe kepribadian yaitu koleris atau empedu kuning. Seorang koleris memiliki temperamen cepat marah, mudah tersinggung, tidak sabar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu melankolis, yaitu empedu hitam. Seorang melankolis memiliki temperamen pemurung, penuka, mudah sedih, pesimis, dan putus asa. Pematis yaitu lendir. Seorang pematis memiliki temperamen yang serba lamban, pasif, malas, dan apatis. Dan yang terakhir yaitu sanguinis atau darah. Seorang sanguinis memiliki sifat-sifat periang, aktif, dinamis, dan cekatan. Baik, begitulah materi presentasi dari saya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saran, maupun kritik, dipersilakan. Baik, silakan Jasvia. Berli ketahuan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jaspia dengan ujung NIM 034. Di sini saya ingin bertanya yaitu mengapa kita harus menghargai keragaman karakteristik kepribadian yang ada di masyarakat. Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jaspia. Selanjutnya kepada Serliana dipersilakan. Baik, terima kasih atas paparan materi dari Olin. Saya Serliana Simanjuntak dengan NIM A1C1222055 ingin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada kepribadian yang tidak sehat terdapat ketidakmampuan untuk menghindari perilaku menyimpang. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang tersebut? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Serliana. Selanjutnya kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Olin. Di sini perkenalkan saya Putri Sabrina dengan ujung NIM 025. Pertanyaan adalah berdasarkan materi yang sudah Saudari Olin paparkan mengenai keberagaman kecakapan tadi, yaitu dengan pengertian kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan juga efektif. Nah, kecakapan di sini Olin jelaskan terbagi menjadi dua, yaitu ada potensial dan nyata. Nah, saya ingin Olin memberikan contoh kecakapan nyata itu bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Jaspia. Mengapa kita harus menghargai keragaman karakteristik kepribadian yang ada di masyarakat? Karena saling menghargai orang lain dengan ciri fisik yang berbeda akan memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat adalah tidak akan ada perpecahan atau perkelahian. Lingkungan akan damai dan semua orang hidup dengan rukun serta bahagia. Nah, tentu setiap orang menginginkan kedamaian dalam hidupnya. Artinya, jika perbedaan tidak kita hargai, tentu akan muncul sikap saling menjatuhkan dan menghujat antara satu dengan lainnya. Itulah
jawaban dari saya. Apakah Jastia bisa memahaminya? Baik, terima kasih. Saya sudah memahami. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sterliana, yaitu bagaimana cara mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Untuk mencegah perilaku menyimpang ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menciptakan suasana dan lingkungan yang harmonis. Misalnya menjaga lingkungan di sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Yang kedua yaitu menanamkan nilai-nilai agama dan nilai budi pekerti. Yang ketiga yaitu penuh perhatian dalam keluarga. Yang keempat menanamkan kedisiplinan dan rasa kekeluargaan. Yang kelima yaitu memberikan pujian jika dia baik dan memberikan teguran jika dia salah. Itulah ya jawaban dari saya. Apakah Serliana bisa memahaminya? Jawabannya bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu apa contoh kecakapan nyata? Kecakapan nyata itu menunjukkan kepada aspek kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji sekarang juga. Kecakapan nyata adalah hasil dari proses belajar yang bersangkutan dengan cara tertentu dan dalam hal tertentu yang telah dijalaninya. Contoh kecakapan nyata adalah kemampuan seorang siswa dalam mempraktekkan, misalnya mempraktekkan sebuah gerakan olahraga senam, demonstrasi gerakan olahraga bela diri, maupun praktek gerakan sholat 5 waktu bagi siswa yang beragama Islam. Itulah jawaban dari saya. Apakah Putri bisa mengerti? Baik, terima kasih kepada Saudari Olin, dapat saya pahami dan mengerti. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Berlian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Olintenia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya Brian Agustari dengan ujung NIM 052 ingin bertanya, yaitu pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan keragaman yang terjadi di lingkungan keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Olin. Di sini saya Ayu Wiranti dengan ujung NIM 007 ingin bertanya. Nah, tadi kan di PPT sudah dijelaskan mengenai tipe-tipe kepribadian. Nah, tipe yang kedua kan yaitu tipe melankolis atau empedu hitam yang cenderung memiliki karakter pemurung, mudah sedih, pesimis, dan putus asa. Bahkan, anak yang memiliki tipe ini juga cenderung introvert. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran seorang guru dalam menghadapi murid yang memiliki kepribadian melankolis? Terima kasih. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Berlian, yaitu bagaimana sikap terhadap perbedaan keragaman yang ada di lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, contohnya keberagaman warna kulit juga sering terjadi. Misalnya warna kulit ibu kita putih, sedangkan warna kulit kita hitam. Keberagaman ini bisa jadi disebabkan oleh adanya perbedaan gen atau penyebab lainnya.
Cara menyikapinya yaitu saling menghargai. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada jawaban dari Jastia, dengan saling menghargai setiap perbedaan, maka keluarga akan menciptakan kehidupan yang damai. Lingkungan yang damai ini akan membuat banyak orang nyaman sehingga berdampak pada kegiatan sehari-hari dan kesehatan mental. Yang kedua yaitu saling menghormati. Yang ketiga, tidak membuat lelucon atau mengejek dan tidak melakukan diskriminasi. Itulah jawaban dari saya. Apakah Berlian bisa memahaminya? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Olimpemia. Saya dapat memahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Bagaimana peran seorang guru dalam menghadapi murid yang memiliki kepribadian melankolis? Jadi, tipe melankolis ini adalah tipe yang perfeksionis. Perfeksionis secara berlebihan yang membuat mereka mudah depresi dan patah semangat. Murid dengan tipe melankolis mudah percaya pada kata-kata orang lain. Jika kata-kata orang lain itu negatif, maka mereka menjadi sedih dan kecewa. Cara guru menghadapi murid melankolis yaitu dengan memberikan dukungan dan dorongan. Pada dasarnya, mereka sudah tahu apa yang mesti dilakukan, karena mereka sudah relatif tahu apa yang mereka lakukan. Maka, karena tidak suka dengan tugas dan perintah-perintah tanpa pembicaraan dengan mereka sebelumnya. Bagi mereka, tugas dan perintah tanpa didiskusikan adalah bentuk tekanan. Perlakuan lembut dan penuh pemahaman di sini juga sangat dibutuhkan murid tipe melankolis ini. Karena selain tahu apa yang harus dilakukan, mereka juga teliti mengerjakan tugas bahkan sebelum anak yang lain melakukannya. Guru harus konsisten dengan apa yang dikatakan. Janji harus ditepati karena mereka teliti dan akan menagih janji. Itulah jawaban dari saya. Apakah Ayu bisa mengerti? Baik, terima kasih kepada Olin yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya dapat saya terima dan mengerti. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, apakah ada lagi ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan. Manusia diciptakan selain sebagai makhluk pribadi yang memiliki karakteristik yang unik dan khas, manusia sebagai makhluk sosial yang suka bergaul, berkumpul dan saling memberi dan menerima terhadap stimulus dan respon yang ada di lingkungannya. Selayaknya pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran memperhatikan keunikan masing-masing peserta didik, sekaligus menumbuhkan jiwa sosialnya, sehingga para pendidik selain melakukan kegiatan belajar mengajar secara klasikal yang lebih berorientasi pada perkembangan potensi secara bersama, maka sangat perlu pula guru melakukan kegiatan belajar mengajar secara individu untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan keunikannya masing-masing. Begitulah presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Tingkat. Baik,
Terima kasih untuk Olin telah mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu yang materi tadi. Untuk teman-teman yang lain jangan lupa absen dan terima kasih juga telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam Zoom mandiri kita kali ini. Saya akhiri saja. Mudah-mudahan kita dapat bisa mendapatkan ilmu dari Zoom kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.